Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam rekan-rekan semua. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan presentasi dari kelompok 3 yang terdiri dari saya sebagai moderator dan pemateri. Nama saya Nasrul Aziz, kemudian ada rekan saya Indra Hermawan, rekan ketiga Muhammad Anwi Haikal, ada rekan keempat Mark Reinhard Lau. Kemudian kita masuk ke latar belakang. Nah, setiap perusahaan memerlukan data yang bersifat nyata dari setiap tingkatan manajemennya. Data tersebut disusun dan dikelola dalam sebuah sistem informasi. Salah satu sistem informasi terpenting dalam perusahaan adalah mengenai sistem informasi sumber daya manusia atau human resource. Setiap perusahaan pasti memiliki sistem informasi sumber daya manusia untuk mengumpulkan dan mendata informasi sumber daya manusia. Sistem informasi sumber daya manusia adalah bentuk interseksi antar bidang ilmu manajemen dan teknologi informasi. Sistem ini menggabungkan informasi sumber daya manusia yang utamanya mengaplikasikan bidang teknologi informasi ke dalam aktivitas informasi sumber daya manusia, seperti dalam hal perencanaan dan menyusun sistem pemrosesan data dalam rangkaian langkah-langkah yang standar dan terangkum dalam sebuah aplikasi perencanaan sumber daya perusahaan. Nah, secara keseluruhan, aplikasi perencanaan sumber daya perusahaan bertujuan untuk mengintegrasikan informasi yang diperoleh dari data yang berbeda ke dalam satu sistem basis data yang bersifat universal. Kemudian masuk ke dalam tujuan dibentuknya sistem informasi sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas manajemen sumber daya manusia dalam perusahaan. Nah, berikut adalah beberapa tujuan sistem informasi sumber daya manusia yang diantaranya yang pertama, peningkatan efisiensi operasional. Jadi, sistem informasi sumber manusia dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan efisiensi operasional dalam manajemen sumber daya manusia. Dalam beberapa perusahaan, proses pengkajian dan manajemen absensi masih menggunakan sistem manual yang memakan waktu dan membutuhkan banyak pekerjaan. Dengan adanya sistem informasi sumber daya manusia, proses-proses tersebut dapat diotomatisasikan sehingga tim HR dapat fokus pada tugas-tugas yang lebih strategis. Yang kedua, ada pengelolaan data karyawan yang mudah. Sistem informasi sumber daya manusia memudahkan tim HR dalam mengelola data karyawan dalam perusahaan. Dengan sistem ini, tim human resource dapat dengan mudah mengetahui data-data karyawan seperti data pribadi karyawan, data posisi dan jabatan, data pelatihan, dan sebagainya. Hal ini memungkinkan tim human resource untuk mengambil keputusan lebih cepat dan tepat dalam memanajemen sumber daya manusia. Yang ketiga, ada analisis data untuk pengambilan keputusan. Sistem ini memungkinkan tim human resource untuk melakukan
menganalisis data yang lebih efektif dalam pengambilan keputusan manajemen sumber daya manusia. Data dari sistem tersebut dapat digunakan untuk menganalisis kinerja karyawan, melakukan pengukuran pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan, dan sebagainya. Hal ini membantu perusahaan untuk menentukan keputusan strategis dalam manajemen sumber daya manusia. Yang keempat ada penyimpanan data yang aman. Jadi sistem ini dapat membantu perusahaan untuk menyimpan data karyawan dengan lebih aman dan teratur. Dalam sistem informasi sumber daya manusia, data karyawan disimpan dengan sistem yang terinskripsi sehingga hanya dapat diakses oleh orang yang berwenang. Hal ini meminimalkan risiko kebocoran data karyawan yang dapat merugikan perusahaan. Yang kelima ada peningkatan keterlibatan karyawan. Sistem ini dapat membantu meningkatkan keterlibatan karyawan dalam perusahaan. Dengan sistem ini, karyawan dapat mengakses informasi mengenai gaji, tunjangan, dan kebijakan perusahaan dengan lebih mudah. Hal ini memperkuat transparansi dalam perusahaan dan meningkatkan kepercayaan karyawan terhadap perusahaan. Yang keenam, mendukung pengembangan karyawan. Sistem ini dapat membantu perusahaan dalam pengembangan karyawan. Dengan sistem ini, perusahaan dapat mengukur kinerja karyawan dan memberikan pelatihan yang dibutuhkan oleh karyawan. Hal ini membantu karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan mereka dalam pekerjaan dan meningkatkan produktivitas perusahaan. Yang ketujuh, kemudian ada penghematan biaya. Sistem ini dapat membantu dalam perusahaan untuk menghemat biaya dalam manajemen sumber daya manusia. Dalam sistem manual, proses seperti pemberian gaji dan manajemen absensi memakan waktu dan memerlukan tenaga kerja yang banyak. Dengan sistem ini, proses tersebut dapat diotomatisasi sehingga perusahaan dapat menghemat biaya dalam manajemen sumber daya manusia. Kemudian masuk ke rumusan masalah. Nah, berdasarkan data yang telah kami paparkan, didapatkan sebuah rumusan masalah tersebut, yaitu sering terjadinya kesalahan dalam pencatatan transaksi. Yang kedua, belum optimalnya proses pengolahan data pada kedai kopi. Yang ketiga, kurangnya proses pengolahan data pada karyawan. Masuk ke bab manfaat. Nah, dari manfaat laporan ini adalah bagi peneliti sendiri menambah ilmu pengetahuan dan menambah serta wawasan terkait objek studi. Kemudian bagi pengelola sendiri atau manajemen kedai, memberikan manfaat kepada pemilik kedai dengan menggunakan sistem yang kami buat agar pekerjaan menjadi lebih mudah dan efisien. Kemudian masuk ke bab batasan ruang lingkup. Nah, program ini masih dibuat dengan penyimpanan data bertipe array dan belum menggunakan database. Juga program ini tampilannya masih berbasis CLI, Command Line Interface, dan belum berbasis GUI, Graphic User Interface. Oleh karena itu, program ini masih dalam keterbatasan. Kemudian objek studi yang kami pelajari yaitu kedai kopi Kujang Sari. Di sana terdapat area minum-minum, display produk, biji kopi, kemudian ada serbuk kopi, kopi botolan.
Bentuk usahanya yaitu kedai kopi yang bergerak dalam bidang produksi dan penjualan kopi, dan alamatnya terletak pada Jalan Terusan Buah Batu nomor 2243 yang dimiliki oleh Bapak Dadang. Kemudian narasumbernya sendiri yaitu pemilik owner sendiri Bapak Dadang Kurniawan, dan rencana aplikasi yang akan dibuat adalah Human Resource Management System atau sistem informasi untuk sumber daya manusia. Nah, ini ada daftar produk yang dijual di kedai. Ada kopi robusta, arabica espresso, full wash, honey, natural, wine, blend 20 sampai 80, blend 30 sampai 70, blend 50 sampai 50, concentrate robusta, concentrate arabica, dan mocktail. Kemudian ke metode penelitian. Metode peneliti yang digunakan dengan menggunakan data primer, yaitu kami melakukan observasi dan wawancara langsung kepada objek studi. Kemudian masuk ke dalam bab mockup. Untuk selanjutnya, untuk presentasi selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya, Saudara Indra. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, saya Indra Hermawan akan melanjutkan menu mockup ya. Di sini ada contoh dari menu tentang kedai. Di menu tentang kedai ada informasi kedai, lihat kedai kopi, pendahuluan menu karyawan, panduan menu, menu transaksi, dan juga kembali. Dan juga di sini ada tampilan produk ya. Produk contohnya kayak kopi robusta, ada arabica espresso, full wash, dan seterusnya. Terus juga ada deskripsi dari kopinya. Dan di sini ada tampilan mockup dari panduan menu karyawan. Di dalam panduan menu karyawan ya, ada menu karyawan, ada tampilan daftar karyawan, menu mengedit data karyawan, dan juga seterusnya. Terus di sini juga ada panduan menu transaksi. Contohnya kayak pembelian bahan kopi, penjualan bahan kopi, lihat transaksi, lihat laporan transaksi, dan juga seterusnya. Terus di sini ada menu mockup menu transaksi. Di dalam menu transaksi juga ada pembelian bahan kopi, penjualan, laporan, dan laporan keuangan. Terus di bawahnya juga ada menu tambahkan buku keuangan, tambahkan, dan juga di dalam menu ini ada tambahan stok keuangan. Contohnya kayak pilih nomor produk, masukkan jumlah stok masuk, masukkan tanggal. Terus di sini ada menu penjualan bahan kopi. Contohnya kayak pilihan produk, masukkan jumlah penjualan, masukkan tanggal. Terus di sini ada mockup menu tampilan laporan bukti transaksi. Di sini contohnya saja ada tanggal, bukti transaksi, produk, jenis transaksi, jumlah produk, harga satuan, total harga. Terus di sini juga ada menu tampilan laporan keuangan, ada tanggal, pemasukan, pengeluaran, dan juga profit atau keuntungan. Terus di sini ada mockup menu utama. Di dalam menu utama ada selamat datang. Terus juga ada peraturan data karyawan, ada menu tambahan karyawan, ada menu tampilan data karyawan, ada menu edit data karyawan. Terus di bawahnya ada menu hapus data karyawan. Sekian paling dari saya. Terima kasih. Kemudian sesi selanjutnya saya akan lanjutkan
kepada Saudara Reinhard yang akan menjelaskan tentang flowchart beserta pseudocode-nya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Hai, saya Mark Reinhard Lago dan saya akan menjelaskan bagian pseudocode dan flowchart. Jadi pertama kita menu utama mana disambut dengan selamat datang, kemudian akan keluar pilihan data karyawan, pembukuan keuangan, tentang kedai, dan juga keuangan. Jadi kita bisa memilih antara 4 pilihan tersebut. Dan jika kita memiliki satu, masuk ke menu bagian karyawan, kita memilih pilihan kedua itu menu transaksi, dan pilihan ketiga itu menu informasi kedai, dan jika kita memilih yang keempat itu keluar dari program. Baik, untuk ini yang pertama kita bisa ada pilihan tambah karyawan, tampilkan daftar karyawan, edit data karyawan by ID, hapus karyawan by ID, kembali ke menu utama. Untuk jika kita memilih pilihan ke satu yaitu tambah karyawan, kita perlu memasukkan ID karyawan, masukkan nama karyawan, dan juga masukkan alamat karyawan, juga masukkan posisi karyawan, dan juga masukkan gaji karyawan. Jadi kita input data-data tersebut, kemudian kita pilih tambahkan data pada array, kemudian akan input data karyawan berhasil ditambahkan. Juga ada pilihan tampilkan daftar karyawan, pilihan kedua. Nanti jika kita memilih itu akan keluar ID, nama, alamat, posisi, dan gaji karyawan tersebut. Pilihan ketiga yaitu mengedit data karyawan. Jadi kita perlu memasukkan ID karyawan yang ingin diedit. Jadi kita input ID karyawan tersebut. Dan juga kita mengedit, artinya kita masukkan ID karyawan yang baru, kita menginput ID, masukkan nama karyawan baru tersebut, masukkan nama karyawan tersebut, masukkan alamat, posisi, dan juga gaji. Dan juga lalu kita pilih perbarui data karyawan dengan data yang baru, nanti akan keluar data karyawan yang berhasil diubah, ataupun else, atau mungkin jika kita memasukkan ID karyawan yang salah, ID karyawan tidak valid, akan keluar itu. Lalu bagian keempat, case keempat, yaitu jika kita ingin menghapus karyawan by ID. Jadi akan keluar masukkan ID karyawan yang ingin dihapus, kemudian kita menginput ID tersebut. Jika kita menginput dan ID yang benar, proses menghapus data karyawan akan berhasil dan akan keluar data karyawan berhasil dihapus. Jika tidak, outputnya akan keluar ID karyawan tidak valid. Dan juga pilihan kelima, ada pilihan untuk return atau kembali. Untuk selanjutnya kita ke bagian menu transaksi. Jadi akan keluar
5 pilihan teman-teman. Tambah stok bahan kopi, penjualan bahan kopi, laporan bukti transaksi, laporan keuangan, dan juga pilihan untuk kembali ke menu utama. Jadi untuk pilihan pertama itu tambah stok bahan kopi, nanti ada masukkan nomor produk, lalu kita input produk dan juga masukkan jumlah stok. Kita perlu input stok produk, masukkan tanggal stok itu diinput ke dalam inventory, kemudian kita pilih tambahkan data pada hari, lalu akan keluar data tambah stok produk berhasil ditambah. Untuk case kedua atau pilihan kedua, penjualan bahan kopi. Pertama, kita perlu masukkan nomor produk, yaitu input produk, lalu jumlah penjualan, input penjualan produk, lalu tentu input tanggal produk itu dijual. Kemudian kita pilih tambahkan data pada hari, dan kemudian nanti akan keluar data penjualan stok produk berhasil ditambah. Lalu ada pilihan ketiga, yaitu bukti transaksi. Jika kita memilih bagian itu, akan keluar tanggal, bukti transaksi, produk, jenis, jumlah produk, harga satuan, dan total harga. Jika kita memilih bagian 4, yaitu laporan keuangan, nanti tambah stok produk sama dengan pengeluaran penjualan produk sama dengan pemasukan profit, dan disamakan dengan pemasukan dikurangi pengeluaran. Nanti akan keluar output tanggal, pemasukan, pengeluaran, dan juga profit dari penjualan kopi tersebut. Lalu di bagian kelima itu pilihan untuk kembali untuk ke menu utama. Baik, untuk pilihan mengenai menu tentang kedai, bagian ini ketika kita memilih menu ini akan keluar output, yaitu 3 pilihan tentang kedai, lihat katalog kopi, dan juga kembali. Jika kita memilih tentang kedai, akan keluar output bentuk usaha, yaitu kedai kopi, alamat, yaitu di Jalan Terusan Buah Batu nomor 2243, lalu akan keluar ownernya, yaitu Pak Dadang, dan juga narasumber ya, Dadang Kurniawan, dan juga output kelima, rancangan aplikasi HR Management System. Jika kita memilih bagian kedua, yaitu lihat katalog kopi, kita akan diberitahu semua jenis kopi yang dijual di kedai ini, yaitu kopi robusta, arabica espresso, full wash, honey, natural, wine, blend 20/80, blend 30/70, atau blend 50/50. Kemudian setelah blend 50/50, ada juga concentrated robusta, ataupun ada juga concentrate arabica, dan juga ada mocktail atau wine coffee.
yaitu panduan menu karyawan, itu akan keluar dari panduan menu karyawan sehingga dapat membantu pengguna bila kesusahan. Dan juga jika memiliki bagian 4 panduan menu transaksi akan keluar juga itu panduan menu transaksi. Kemudian setelah itu ada yang kelima yaitu kembali ke menu utama. Baik, kira-kira itulah penjelasan mengenai flowchart dan juga mockup, pseudocode dan juga flowchart dari saya. Sekian, terima kasih. Kemudian untuk sesi selanjutnya saya akan serahkan kepada rekan saya yaitu Anwi yang akan menampilkan tentang prototipe aplikasi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, saya Muhammad Anwar Haikal ingin mempresentasikan demo aplikasi manajemen karyawan. Bisa dilihat di sini ada tampilan menu utama, memiliki 3 menu: data karyawan, pembukuan keuangan, 3 tentang kedai. Jika saya menginputkan angka selain dari 3 menu ini, maka akan melakukan pengulangan dan tidak akan error. Nah, di sini saya akan mencoba masuk ke menu tentang kedai untuk melihat panduan. Ini ada 4 menu: informasi kedai, lihat katalog kopi, panduan menu karyawan, panduan menu transaksi. Nah, jika di sini saya melakukan inputan yang salah, dia akan melakukan pengulangan juga. Ini saya akan mencoba masuk ke menu karyawan, panduan menu karyawan. Nah, bisa dilihat di sini ada panduan aplikasi manajemen karyawan. Di sini ada cara menambah karyawan, menampilkan daftar karyawan, mengedit data karyawan. Nah, kita akan kembali ke menu tentang kedai. Kita coba masuk ke menu transaksi. Di sini ada panduan menu transaksi. Bisa dilihat di sebelah sini ada bagaimana cara membeli bahan kopi, jualan bahan kopi, lihat laporan transaksi, juga laporan keuangan. Kita kembali, coba masuk ke menu informasi kedai. Nah, di sini ada informasi kedai, nama kedai Kopi Kujang Sari, bidang usaha bergerak dalam bidang produksi dan penjualan kopi. Alamatnya ada di Jalan Terusan Buah Batu nomor 2243, ownernya Pak Dadang. Kembali, lalu ada menu katalog kopi. Nah, di sini ada bahan-bahan kopi yang disediakan di kedai. Ada kopi robusta, arabica espresso, full wash, honey, natural, wine, blend 20-80, blend 30-70, blend 50-50. Ada konsentrat robusta, konsentrat arabica, mocktail atau wine kopi. Bisa lihat di sini ada deskripsinya juga. Nah, di sini saya akan kembali ke menu utama, lalu masuk ke menu data karyawan. Di menu data karyawan, kita bisa menambah karyawan, tampilkan daftar karyawan, edit data karyawan, by ID, lalu hapus karyawan by ID. Nah, di sini saya akan mencoba menginputkan nomor selain yang ada di menu ini. Kita coba input nomor 6, maka akan melakukan pengulangan. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menambah karyawan ke menu nomor 1. Kita di sini masuk ke nomor ID, namun saya akan memasukkan selain angka yaitu huruf. Di sini dia akan melakukan pengulangan karena ID karyawan harus berupa angka.
saya akan memasukkan ID, nama karyawan, alamatnya, posisi, dan gaji. Jika menu tambah karyawan berhasil, maka akan seperti ini, dan kita bisa melihat hasilnya di tampilan data karyawan di menu nomor 2. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kita juga bisa nambah lagi tambah karyawan. Bisa dilihat di sini hasilnya. Jika kita ingin mengedit, maka kita harus masuk ke menu nomor 3. Nah, di sini kita harus menyesuaikan ID kita yang telah ditambahkan tadi. Jika kita menginput angka yang salah, maka akan melakukan pengulangan dan kembali ke menu karyawan. Nah, di sini juga jika kita menginput huruf yang salah, nah tidak bisa karena ID harus berupa angka. Coba masukkan ID yang benar. Nah, coba masukkan ID yang baru. Diedit, bisa melihat hasilnya di sini. Nah, yang namanya awalnya Haikal langsung berubah jadi Bayu. Nah, jika kita ingin menghapus karyawan, kita masuk ke nomor 4. Nah, lalu inputkan ID yang ingin dihapus. Jika kita menginput ID yang salah, maka akan melakukan pengulangan. Dan jika kita menginput huruf, maka akan melakukan pengulangan juga. Di sini saya akan melakukan menambahkan inputan yang benar. Di sini juga ada pilihan jika ingin menghapus lagi, maka ketik ya, dan jika tidak ingin menghapus, ketik tidak. Ketik tidak. Kalau lihat tampilan daftar karyawan, nah daftar karyawan berhasil dihapus. Semua data karyawan telah dihapus. Nah, jika data karyawan belum didaftarkan, menu edit data karyawan dan hapus karyawan tidak akan bisa dilakukan. Nah, berlaku juga buat yang hapus, tidak akan bisa karena si data karyawan belum ditambah. Kita kembali ke menu utama. Lalu masuk ke pembukuan keuangan. Di sini kita memiliki 4 menu. Ada pembelian bahan kopi, penjualan bahan kopi, lihat laporan transaksi, lihat laporan keuangan. Kita coba inputkan angka selain yang ada di menu. Kita masukkan angka 6, maka akan melakukan pengulangan. Sekarang saya akan mencoba masuk ke menu pembelian bahan kopi. Nah, di sini akan muncul daftar produk bahan kopi yang kita disediakan di kedai. Ada kopi robusta, arabica espresso, full wash, honey, natural, white, blend 30 sampai 70, blend 50 sampai 50, konsentrat robusta, konsentrat arabica, mocktail. Di sini juga tertera harganya. Kita coba pilih nomor produk yang selain di daftar kopi, maka akan melakukan pengulangan. Kita coba masuk lagi, kita
kita masukkan nomor 2 Arabica Espresso dengan harga 225.000 per kilogram atau liter. Sini saya akan masukkan stoknya 10. Nah, jika kita di sini menginputkan tanggal yang salah, maka dia akan melakukan pengulangan. Jika di sini saya menginputkan huruf, dia akan melakukan pengulangan juga. Saya coba masukkan tanggal yang benar. Nah, di sini ada bukti transaksi dan bisa juga dilihat bukti transaksinya di menu nomor 3. Di sini ada tanggal seperti yang kita inputkan tadi, tanggal 3 bulan 2 tahun 2024. Ini ada bukti transaksinya berupa kode. Lalu produk yang kita beli yaitu Arabica Espresso, jenisnya adalah pemasukan produk. Lalu jumlah yang kita beli adalah 10 dan harganya adalah harga satuannya adalah 225.000 per kilogram atau liter. Lalu total harganya 2.250.000 karena saya beli 10 tadi. Di sini saya ingin mencoba menjual bahan kopi. Nah, saya akan menjual kopi Arabica Espresso yang telah tadi kita tambahkan berdua dan jumlah yang dijualnya adalah 9. Kita masukkan tanggal yang sama. Nah, bisa dilihat di sini di bukti transaksinya. Lalu kita bisa lihat hasil penjualan kita. Kita mendapatkan berapa banyak keuntungan. Bisa lihat di sini pemasukannya adalah 2.430.000 hasil dari penjual kopi Arabica Espresso ini. Lalu pengeluarnya 2.250.000 hasil dari pembelian bahan kopi tadi. Lalu kita mendapatkan keuntungan 180.000. Nah, jika kita ingin menginputkan lagi pembelian bahan kopi, kita masukkan honey nomor produk 4, lalu menginputkan angka 4. Jika kita memasukkan penjualan yang melebihi dari jumlah stok, nah maka tidak bisa karena stok kita kurang. Jika kita ingin menjual, maka kita harus mempunyai stok yang lebih besar daripada penjualan. Coba masukkan lagi. Nah, bisa dilihat di sini laporan transaksinya, pemasukan produk honey, penjualan produk honey, memiliki harga satuan 305.000 dan total harganya 1.220.000. Kita lihat di laporan keuangan. Nah, karena harga pengeluaran lebih besar dari harga pemasukan, maka akan menampilkan hasil minus atau rugi kembali. Nah, segitu saja aplikasi tentang manajemen karyawan. Sekian dari saya Muhammad Anu Haikal. Terima kasih.